Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku, Avril Laura. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu lancar di setiap kegiatannya, dan juga selalu diberi kebaikan dan diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai public speaking. Apa sih tema kali ini? Nah, jadi tema kita hari ini adalah lumayan banyak ya teman-teman, yaitu mengenai persiapan mental, terus performa bahasa, terus juga bahasa verbal, kemudian non-verbal. Dan kita juga akan membahas mengenai penampilan pada public speaking dan juga simbolik pada public speaking. Wah, ternyata banyak juga ya yang akan kita bahas hari ini. Oke, langsung saja tanpa menunggu lama, kita akan langsung membahas mengenai hal-hal tersebut. Langsung saja, check it out. Nah, teman-teman, yang pertama kita bahas yaitu mengenai persiapan mental. Nah, apa sih persiapan mental dalam public speaking? Nah, persiapan mental ini adalah tahapan yang krusial teman-teman dalam menjalani public speaking. Nah, agar proses public speaking kita itu sukses dan baik, sebelum kita menyampaikan pidato teman-teman, pondasi mental kita tuh harus kuat untuk menghadapi tantangan dan memberikan presentasi dengan keyakinan yang baik. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat diambil dalam persiapan mental sebelum kita pidato atau presentasi adalah sebagai berikut teman-teman. Yaitu yang pertama adalah pemusatan perhatian, yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi pusat perhatian. Nah, seperti itu. Kemudian manajemen kegugupan. Bagaimana kita bisa menghadapi kegugupan kita ketika menyampaikan materi. Kita harus mempersiapkan itu sebelum presentasi atau pidato gitu kan. Seperti misalnya kita memang sudah sangat gugup, kita bisa menarik napas terlebih dahulu, atau seperti mengambil pengalihan seperti mengajak diskusi audiens atau mengajak ngobrol audiens dengan santai. Kemudian baru melanjutkan materi yang ingin kita sampaikan. Kemudian teman-teman, selanjutnya ada di penguasaan materi. Nah, dengan kita menguasai materi, maka kita juga akan mudah menguasai panggung dan juga akan mudah dalam menyampaikan materi. Dan begitu kita juga tidak akan terlalu gugup dan tidak akan terlalu cemas ketika di depan panggung, karena kita sudah mempersiapkan materinya dan sudah menguasainya. Kemudian ada antisipasi tantangan. Nah, kita juga harus mengantisipasi tantangan apa aja sih yang akan terjadi misalnya ketika kita menyampaikan pidato atau presentasi kepada audiens. Contohnya misalnya tantangan seperti misalnya PPT-nya tidak bisa digunakan ketika kita presentasi. Maka dari itu kita harus punya solusi dari permasalahan itu. Intinya kita harus memikirkan solusi-solusi tentang tantangan apa saja yang dapat terjadi ketika kita presentasi. Teman-teman, itulah persiapan mental pada public speaking. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai performa bahasa. Nah, performa bahasa pada public speaking itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada pilihan kata yang tepat untuk kita sampaikan kepada audiens. Dengan cara ya banyak-banyak berlatih. Pemilihan kata seperti kata-kata apa sih yang cocok kita sampaikan kepada audiens gitu kan? Apakah audiens kita anak SD atau anak TK, atau misalnya mahasiswa, atau mungkin atasan kita. Nah, kita harus memilih kata-kata dengan tepat agar penyampaiannya bagus dan menarik audiens. Kemudian struktur kalimat. Struktur kalimat ini juga sangat penting teman-teman, karena dengan struktur kalimat yang baik dan tersusun dengan benar, itu juga akan mempermudah kita dalam menyampaikan materi.
Dan struktur kalimat ini agar melatih kita juga agar tidak terlalu berbelit-belit dalam menyampaikan materi. Kemudian yaitu gaya bahasa gitu kan. Gaya bahasa juga sudah pernah kita bahas, seperti ya mencocokkan bahasa kita dengan audiens kita. Kemudian teman-teman, selanjutnya itu ada bahasa verbal. Apa sih bahasa verbal itu? Nah, ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal. Yang pertama itu adalah bahasa, yang bagaimana bahasa kita itu harus baik dan benar dan tepat. Kemudian kata-katanya harus, kemudian yang kedua itu ada kata, yaitu kata-katanya harus tersusun dan tersampaikan dengan baik agar dicerna oleh audiens itu lebih mudah. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahasa nonverbal. Apa itu bahasa nonverbal? Nah, bahasa nonverbal itu seperti bahasa yang tidak terdengar tapi bisa kita lihat. Contohnya kayak gerakan tubuh, bahasa tubuh, gaya tubuh, gitu kan. Nah, ada beberapa fungsi pesan nonverbal itu yang sudah diidentifikasikan, yaitu yang pertama adalah salah satunya seperti untuk penguatan pesan, pembantahan pesan, kemudian juga untuk pengaturan pesan, penggantian atau substitusi pesan. Nah, itu dia bahasa nonverbal, teman-teman. Adalah simbolik dan penampilan pada public speaking. Simbolik itu dalam public speaking, yang pertama kita membahas simbolik dulu ya teman-teman. Simbolik dalam public speaking itu adalah suatu tanda atau suatu ciri khas gitu ya teman-teman. Nah, ada beberapa simbolik gitu kan di public speaking. Yang pertama itu ada bahasa tubuh gitu kan. Simbol apa sih yang bisa kita gunakan di tubuh kita sebagai bahasa tubuh gitu kan. Nah, kemudian yang kedua itu ada intonasi suara. Kemudian yang ketiga itu ada simbol verbal. Nah, simbolik dalam simbol verbal ini tuh contohnya seperti kata-kata, seperti kiasan yang lebih bermakna dan agar pesan ini lebih tersampaikan oleh kepada audiens. Contohnya seperti menanam pohon itu seperti sahabat gitu kan yang akan tumbuh dan berkembang. Nah, kata-kata menanam pohon ini itu kan nggak kita lakukan menanam pohon, tapi sebagai kiasan bahwa pohon itu akan tumbuh besar seperti misalnya teman gitu kan. Kemudian itu contoh selanjutnya itu kemudian adalah simbol nonverbal. Nah, simbolik di dalam simbol nonverbal ini contohnya kayak misalnya kita melakukan materi atau misalnya seminar. Nah, kita membawakan materi tentang lingkungan alam gitu kan. Kemudian ketika kita menyampaikan materi tersebut, kita menggunakan baju berwarna hijau yang baju berwarna hijau itu menjadi simbol kita yang melambangkan atau mengartikan bahwa kita menjaga alam gitu kan. Kita mencintai alam gitu kan. Kemudian misal contoh lainnya misalnya kita melakukan seminar atau pidato mengenai menjaga lingkungan gitu kan, atau misalnya mengurangi sampah plastik gitu kan dengan tema seperti itu. Kemudian kita membawa tumbler atau botol minum, yang dimana tumbler atau botol minum itu menjadi simbol kita karena kita menjaga alam dan mengurangi sampah plastik. Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya itu adalah penampilan pada public speaking. Nah, penampilan dalam public speaking itu ada 3. Yang pertama itu dari cara berpakaian. Nah, cara berpakaian ini sangat penting teman-teman karena akan sangat menjadi suatu yang pertama kali diperhatikan gitu, maksudnya yang sangat mencolok gitu dari segi pakaian. Bagaimana kita berpakaian rapi, maka itu juga akan membuat audiens merasa senang gitu kan. Kemudian cara kita berdiri di podium gitu kan, jangan terlalu banyak mondar-mandir ketika di podium. Mungkin mondar-mandir boleh, asalkan kita menguasai panggung gitu kan, bukan mondar-mandir orang yang bingung atau gugup di depan panggung. Kemudian yang ketiga itu ada gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh
kita ini sangat berpengaruh dalam penampilan kita dalam presentasi public speaking. Seperti itu teman-teman. Itu materi yang sudah kita bahas mengenai public speaking. Dan sudah banyak juga materi-materi yang sudah kita bahas mengenai public speaking. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya yang akan membahas lebih banyak mengenai public speaking juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.